Baik jamaah rahimakumullah. Sebelum berzikir, mohon diperkenankan saya mau bacakan Sahbah Maulana Syekh Nadim Qaddasah untuk melengkapi, menyempurnakan rabitoh kita, suhbah kita sama guru-guru kita khususnya bersama Maulana Syekh Nadim Syekh Hisham Qabani Rabbani. Ada Rasulullah pada Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu qiraatah suhbah Maulana Syekh Nadim. Madad. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yang bermanfaat. 13 Desember 2001, live ke. Ya Allah, syukur tak terhingga dan pujian hanya bagimu. Kami semua berada dalam samudra-samudra kasih dan nikmat-Mu yang tak terbatas. Syukur ya Rabb, syukur ya Rabb, syukur. Alhamdulillah, begitu banyak manusia sedang menderita dan berada dalam kesedihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang pergi bersama setan akan merugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kita apa yang perlu kita dengar. Dia mengirimkan pengetahuan itu kepada Rasulullah SAW yang kemudian memberikannya kepada para aulia, yang kemudian meletakkannya di lidah saya. Al-ilmun nafi', pengetahuan yang bermanfaat, adalah pengetahuan tentang bagaimana membuat Allah ridho kepada seseorang. Pengetahuan ini seperti mutiara dalam tubuh kerang. Jika kalian kehilangannya, maka kalian akan kehilangan segalanya. Tujuan satu-satunya bagi manusia seharusnya adalah bagaimana membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Hal-hal selain ini adalah sampah yang tak bernilai apapun. Inilah ajaran dari 124.000 nabi. Tetapi mereka mengalihkan kita dari tujuan ini, dan hanya dengan tujuan inilah kalian akan memperoleh kebahagiaan abadi. Siapa yang tidak membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya, yang dapat dia peroleh? Orang-orang berkata, saya sibuk. Kalian sibuk apa? Jika kalian tidak sibuk dengan sesuatu yang membuat Allah ridho, apa yang kalian lakukan hanyalah seperti sampah. Mengetahui bagaimana membuat Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kalian adalah sesuatu yang amat penting. Mintalah ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat seperti ini lebih banyak lagi. Rasulullah SAW biasa berdoa, Allahumma zidni ilman nafi'an. Ya Allah, tambahkanlah padaku pengetahuan yang bermanfaat. Katakanlah, ya Allah, aku ingin membuatmu ridho. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kalian, untuk apakah kau hidup? Kalian harus mampu menjawabnya dengan ucapan, untuk membuatmu ridho. Apa yang kau pelajari? Aku belajar bagaimana membuatmu ridho. Inilah esensi Islam. Inilah tujuan yang perlu diketahui orang ketika orang masuk Islam. Katakanlah, ya Allah, kami menyerahkan ego kami mengorbankannya untukmu. Sebagaimana Allah berfirman, tinggalkan ego kalian dan datanglah kepadaku. Tinggalkan apa yang menyenangkan ego kalian dan datanglah. Kehendak Allah atau iradah Allah tengah berlangsung. Saya mengucapkan syukur karena bukan kehendak kita yang sedang terjadi. Karena kelalaian mereka, orang-orang meminta agar urusan-urusan terjadi seperti apa yang mereka sukai dan kemudian mereka bersedih ketika urusan-urusan tersebut tidak terjadi seperti yang mereka inginkan. Menginginkan kehendak kalian agar terjadi berarti meninggalkan kebenaran Allah. Dan berarti pula mengatakan bahwa ego kalian lebih tahu. Itu adalah permulaan kufur. Setelah satu tahap ini akan berlanjut ke tahap berikutnya. Dan sudah menjadi suatu hikmah tua bahwa iradat Allah, bahwa kehendak Allah lah yang terjadi.
Karena itulah yang baik dan bermanfaat bagi kita. Dan ketika kita dapat melepaskan diri dari kehendak kita sendiri, kita akan berhasil. Kemudian urusan-urusan akan terjadi dalam kenyataannya, seperti yang kita inginkan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita, apa yang kau inginkan, wahai hambaku? Kita mesti menjawab, oh Tuhanku, aku menginginkan dirimu. Apa yang kau inginkan? Aku ingin engkau agar ridho kepadaku. Apa yang kau inginkan? Aku ingin apa yang kau karuniakan kepadaku. Apa yang kau inginkan? Aku ingin apa yang kau cintai. Apa yang kau inginkan? Aku ingin apa yang telah kau putuskan dan tuliskan bagiku. Untuk dapat mengatakan hal-hal seperti ini adalah tingkat tertinggi dari adab. Pernah ada seorang syekh yang mengirimkan muridnya untuk berkhalwat. Murid tersebut telah mencapai suatu makom, stasiun spiritual tinggi. Sedemikian rupa sehingga dia dapat melihat isi lauh mahfud. Dan dia merasa gelisah ketika dia melihat nama syekh yang dicintainya ada dalam daftar orang yang ditakdirkan untuk masuk neraka. Dia pun melakukan sujud dan berdoa panjang dan memohon kepada Allah demi Rasulullah SAW agar menaruh nama syekhnya pada daftar orang-orang yang ditakdirkan masuk surga. Doanya diterima dan nama syekhnya muncul dalam daftar ahli surga. Ketika dia datang kembali ke tempat syekhnya, sang syekh bertanya kepadanya, apa yang telah terjadi malam itu? Sambil berpura-pura tidak tahu, sang syekh yang menyuruh sang murid itu berkhalwat sebenarnya mengetahui dan mengontrol keadaan saat berkhalwat. Sang murid pun bercerita kepadanya tentang apa yang telah dia lihat dan bagaimana dia telah berdoa dan bahwa doanya telah diterima. Sang syekh kemudian berbusanakan tajalli jalal dan berkata, kau telah mencampuri sesuatu yang semestinya bukan urusanmu. Kami telah membuka bagimu agar dapat melihat apa yang telah kau lihat. Dan kau tidak semestinya mengubah apapun. Aku telah tahu sejak 40 tahun lalu bahwa namaku tertulis dalam daftar itu, daftar ahli neraka. Tetapi tak sekalipun aku pernah meminta agar namaku ditaruh dalam daftar yang lainnya, daftar ahli surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sultan dan aku hanyalah hambanya. Dan dia tahu apa yang baik bagiku, api atau cahaya. Sekarang, kalau kau tidak pergi kembali dan melakukan sujud dan berdoa lagi, meminta segala sesuatunya untuk dikembalikan seperti semula, aku akan melemparmu keluar dari tarekat. Kau tidak punya wewenang sama sekali untuk turut campur dalam urusan sang sultan. Murid itu gemetar. Dan dia pun pergi dan memohon ampunan dan melakukan juga doa. Hingga dia melihat bahwa nama syekhnya telah dikembalikan lagi ke dalam daftar penduduk neraka. Hari berikutnya dia pergi ke syekhnya dan mengatakan kepada beliau apa yang telah terjadi. Tetapi syekhnya berkata, kami yang melakukannya bukan kau. Malam ini kau pergi lagi dan besok ceritakan padaku apa yang kau lihat. Murid itu pergi kembali lagi ke khalwatnya. Betapa terkejut dia ketika melihat bahwa nama syekhnya berada dalam daftar penghuni surga lagi. Ketika dia menceritakan hal ini pada syekhnya, syekh berkata kepadanya, inilah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku telah menjaga adab kepadanya selama 40 tahun. Itu adalah sebuah ujian bagiku untuk melihat apakah aku akan menerima apapun yang Allah pandang sebagai kebaikan bagiku. Siapa yang turut campur dalam iradat ilahi, sungguh telah berbuat kekacauan. Api atau cahaya murkanya pun adalah pantas bagi kita. Siapa saja yang mengaku sebagai pengikut sejati jalan Islam akan berkata, aku meninggalkan segala sesuatu dan aku berpaling menuju Allah. Kemana lagikah kita bisa berpaling? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan kita kembali padanya. Tidak ada pilihan lain. Jika kalian menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka katakanlah, semoga kehendaknya terjadi. Apa yang sesungguhnya memberi kehidupan bagi manusia adalah ilmu yang bermanfaat.
Ilmu seperti itu membuat mereka melaju dalam jalan suluk. Pengetahuan seperti inilah yang akan membuat mereka ringan, hingga mereka akan bisa melayang terbang. Lihatlah suatu pesawat terbang dengan 600 penumpang di dalamnya. Suatu kekuatan tak terlihat menggerakkannya dan membuatnya untuk take off. Semakin ringan, semakin mudah tinggal landasnya. Bobotnya mungkin mencapai 1000 ton. Dan untuk suatu penerbangan 14 jam, mungkin dibutuhkan 100 barel minyak. Pesawat terbang tersebut harus dipersiapkan sebelum tinggal landas. Kita mempunyai kekuatan yang setara dengan 100 juta barel minyak. Tetapi kita belum siap untuk suatu tinggal landas. Kita kehilangan kekuatan itu melalui mata kita, lidah, dan kalbu kita. Ada suatu lubang dalam kalbu kita, dan itu adalah kecintaan dan kecemasan kita akan dunia. Kita memiliki kekuatan yang demikian besar, tetapi kita tak mampu untuk tinggal landas. Hanya mereka yang sudah berbangunlah yang dapat berkata, wahai Allah, engkaulah tujuanku. Di masa-masa sekarang, tak ada lagi yang mencari pengetahuan dan ilmu jenis ini, yaitu bagaimana membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dan senang. Dan jika seandainya saya menawarkannya di suatu pasar untuk dijual pun, tak akan ada yang membelinya. Orang-orang telah menutup diri terhadap spiritualitas, dan mereka saling memangsa satu sama lain. Sebab dari krisis nyata ini adalah karena orang-orang tidak lagi mengetahui permata berharga yang ada dalam diri mereka. Mereka tidak mengetahui nilainya yang tinggi, sehingga mereka pun tidak berusaha untuk mencarinya, melainkan hanya mencari sampah. Dan setiap orang berteriak, krisis, krisis. Ilmu yang bermanfaat adalah termasuk juga untuk mengetahui teman, siapakah kalian? Siapa yang bersama pembohong akan menjadi seorang pembohong. Siapa yang bersama pencuri akan menjadi seorang pencuri. Setiap orang menemukan sesuatu berdasarkan pada dengan siapa dia pergi. Siapa yang pergi bersama setan tidak akan pernah menjadi seorang malaikat, tetapi seorang setan. Karena itulah kita selalu mohon agar setan dijauhkan dari diri kita. Seluruh dunia bersalah karena orang-orang telah bersahabat dengan setan. Mereka menghormatinya dan memanggilnya dokter setan yang terhormat. Jika kita tidak mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia akan turut campur dalam pertemuan ini pula. Ya Allah, ya muhawilal haul wal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Manusia tengah dihabisi karena setan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menulis kita termasuk golongan mereka. Wa minal taufiq. Al-Fatihah.